Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, ini Bundanya Fahri, namanya Bunda Rika. Hari ini kita mau bercerita tentang apa, Fahri? Tentang seekor bangau yang serakah. Di sebuah hutan yang rimbun ada sebuah danau yang indah sekali. Airnya sangat jernih. Berbagai jenis hewan air hidup berdampingan dengan rukun dan tentram. Mereka bermain, mencari makan bersama layaknya keluarga. Fahri tahu hewan yang hidup di air itu apa aja? Apa coba? Ikan, Terus? bebek, Terus? Apa lagi? kawan-kawan. Kawan-kawan dan kawan-kawannya. Betul. Suatu hari, seekor bangau terbang mendekati danau itu. Wah, ternyata banyak makanan lezat di danau jernih ini. Muncullah ide licik di kepala sang bangau. Ia pun mulai mengatur strategi untuk mendapatkan makan malam. Bangau menangis di depan para hewan. Di depan para hewan laut yang hidup di danau itu. Alangkah herannya para ikan. Loh, kenapa bangau menangis? Nggak tahu. Kenapa bangau menangis? Yang Tanya nangis salah saja. satu ikan sambil menghampiri karena ikan penasaran. Kenapa ya bangau itu menangis? Ikan tuh tanya sama bangau, "Bangau, mengapa kau menangis?" Bangau itu terus menangis. Aku sedih karena tak lama lagi para nelayan akan mengadakan penangkapan ikan secara besar-besaran di danau yang indah ini. Jawab bangau. Bangau menangis di depan para hewan. Di depan para hewan laut yang hidup di danau itu. Alangkah herannya para ikan. Loh, kenapa bangau menangis? Nggak tahu. Kenapa bangau menangis? Yang Tanya nangis salah saja. satu ikan sambil menghampiri karena ikan penasaran. Kenapa ya bangau itu menangis? Ikan tuh tanya sama bangau, "Bangau, mengapa kau menangis?" Bangau itu terus menangis. Aku sedih karena tak lama lagi para nelayan akan mengadakan penangkapan ikan secara besar-besaran di danau yang indah ini. Jawab bangau sambil terus menangis. Para ikan pun kaget. Ikannya kaget, loh, kok mau ditangkap? Katanya. Mendengar hal itu, ikan-ikan menjadi sedih dan ikut nangis juga ikannya. Iya. Lalu, bagaimana nasib kita nanti jika kita tertangkap? Para nelayan pasti akan menghabisi kita semua. Ikan pun menangis. Bagaimana nasib kita nanti? Para ikan pun mulai panik. Terus bangau punya ide yang sangat cemerlang. Aku bisa menolong kalian. Aku bisa menolong kalian semua. Asalkan kalian mau mengikuti ucapanku, kata sang bangau. Bangau mulai tipuannya. Apapun idemu,
asalkan itu bisa menyelamatkan kami semua. Kami akan lakukan, ucap salah satu ikan. Aku akan memindahkan kalian semua satu persatu ke danau yang lain yang jaraknya tidak jauh dari sini. Bagaimana? Katanya. Danau bangaunya memberikan tawaran. Para ikan terlihat senang dengan ide si bangau. Tanpa berpikir panjang, ikan dan binatang yang hidup di danau itu menerima pertolongan bangau. Bangau pun mulai menerbangkan ikannya satu persatu. Jadi bangau itu ambil ikannya, bawa terbang. Nah, dibawa terbang, terus ikan itu mulai senang. Terima kasih bangau, kau sangat baik hati, ucap ikan tersebut. Tapi bukannya menuju tempat yang dijanjikan. Bangau malah membawa ikan tersebut ke sarangnya. Jadi bangau udah bohong sama ikan. Ikannya itu gak dipindahkan ke tempat yang aman, malah dibawa ke sarangnya bangau. Ikan tersebut mulai bingung. Loh, kenapa? Kenapa aku ada di sini? Ucap sang ikan. Terus bingung ikannya, kenapa aku ada di sini? Jawab sang bangau, hahaha. Ikan malang itu pun langsung disantap bangau. Jadi ikannya itu dimakan sama bangau. Semua ikan telah dibawa bangau dan disantap di sarangnya. Jadi langsung dimakan kan ikannya itu. Sekarang hanya tinggal satu ekor ketam. Fahri tahu ikan ketam itu apa? Kepiting. Pinter. Pinter. Ketam yang ketam yang akan dipindahkan. Ia dibawa terbang oleh bangau. Ketika hampir di sarangnya, ketam melihat banyak sekali darah dan duri ikan. Jadi ketam tuh nengok, loh banyak sekali duri ikan sama darahnya. Ketam pun mulai menyadari bahwa bangau telah menipunya dan para sahabatnya. Dan saat ini adalah gilirannya untuk disantap. Ia sangat geram, jadi ketamnya marah. Kepiting. Ya, kepitingnya mulai marah. Kepitingnya itu mulai mengatur siasat. Nah, saat bangau itu menukik turun dengan cepat, kepiting itu menjepit leher bangau. Dijepit leher bangau sekuat-kuatnya. Seketika bangau jatuh, mati dan tak berdaya. Dari cerita bangau ini kita bisa ambil hikmahnya. Ada pesan moral kalau kita tidak boleh serakah. Serakah itu sifat yang buruk. Kalau kita serakah, kita akan kehilangan teman. Demikian cerita dari seekor bangau yang serakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.